Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uswatun Hasanah dari SD Negeri Kalibutu Wetan, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Di sini saya akan memaparkan modul 2.3 koneksi antar materi coaching supervisi akademik. Pengalaman yang baru saja diperoleh yaitu tentang prinsip coaching. Prinsip coaching ada 3. Yang pertama adalah kemitraan, yang kedua proses kreatif, dan yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Kompetensi inti coaching yang harus dimiliki oleh seorang coach yang pertama adalah kehadiran penuh, dan yang kedua adalah mendengarkan aktif, dan yang terakhir mengajukan pertanyaan berbobot. Percakapan berbasis coaching dengan alur theta diantaranya ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Terdapat 3 tahapan coaching untuk supervisi akademik. Yang pertama yaitu praobservasi atau perencanaan, observasi pelaksanaan, dan yang terakhir adalah pasca observasi atau tindak lanjut. Emosi yang saya rasakan selama mengikuti pembelajaran di modul 2.3 ini diantaranya adalah pertama, cemas. Saya merasa cemas sebelum mengetahui isi dari modul 2.3 ini. Cemas ini muncul karena saya sangat khawatir bahwa saya mungkin tidak akan mampu memahami materi ini dengan baik, dan juga tidak yakin apakah saya bisa mengaplikasikan dengan rekan-rekan sejawat saya. Kedua, tertarik. Setelah melakukan eksplorasi konsep dengan saya untuk lebih memahami isi dari modul ini, mulai tumbuh. Ketiga, gembira. Saya merasa sangat senang sekali ketika saya berhasil melakukan praktik coaching bersama rekan CGP di ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual. Keempat, optimis. Selain gembira, saya juga merasa sangat optimis bahwa saya bisa mengimplementasikannya di sekolah di mana saya bertugas. Saya sudah mampu berkolaborasi dengan rekan sesama calon guru penggerak saat mempraktikkan proses coaching menggunakan alur tirta dan sesuai dengan prinsip coaching dalam ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual, baik berperan sebagai coaching maupun sebagai pengamat. Saya sudah mampu berkolaborasi dengan rekan sesama calon guru penggerak saat mempraktikkan proses coaching. Menurut saya, hal yang perlu diperbaiki adalah kemampuan saya dalam mengajukan pertanyaan berbobot agar dapat menggali informasi permasalahan pada diri coaching, sehingga dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi coaching. Setelah mengikuti modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik, saya telah melihat perkembangan kompetensi saya. Hal ini tercermin dari kemampuan saya dalam menerapkan proses coaching dengan menggunakan alur theta, baik sebagai coach, coachee maupun pengamat. Ketika saya terlibat dalam proses coaching, penting bagi saya untuk dapat mengontrol asumsi-asumsi pribadi dan juga emosi, agar saya dapat berpikir dan bertindak secara matang sesuai dengan prinsip-prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan pemanfaatan potensi secara maksimal. Pertanyaan yang muncul yang saya ajukan adalah bagaimana cara agar konsep coaching dapat diimplementasikan dalam supervisi di lingkungan sekolah. Prinsip coaching
coaching dapat diterapkan dengan kondisi bahwa kepala sekolah memiliki pemahaman mengenai coaching dalam konteks supervisi akademik dan bersedia menerapkan kegiatan supervisi tidak seharusnya hanya berfungsi sebagai evaluasi guru, tapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan kompetensi akademik. Dalam hal ini, supervisi tidak hanya mencakup pengamatan kelas, melainkan juga melibatkan komunikasi sebelum dan setelah pengamatan. Sebelum pengamatan, kepala sekolah dapat berdiskusi dengan guru mengenai perencanaan pembelajaran. Yang dilakukan setelah pengamatan, kepala sekolah memberikan umpan balik dan tindak lanjut terkait pelaksanaan pengamatan di kelas yang telah dilakukan oleh guru. Coaching dalam supervisi akademik memiliki dampak positif terhadap perkembangan pemimpin pembelajaran. Coaching dalam supervisi akademik memiliki dampak yang berfokus pada kepentingan murid. Keberpihakan pada murid merupakan aspek penting dalam lingkungan sekolah. Yang berfokus pada kepentingan murid. Keberpihakan pada murid merupakan aspek penting dalam lingkungan sekolah. Yang berfokus pada kepentingan murid. Keberpihakan pada murid merupakan aspek penting. Untuk mewujudkan pendekatan pembelajaran yang berfokus pada murid, guru harus memiliki kemampuan sebagai pemimpin pembelajaran. Sebagai pemimpin pembelajaran, guru harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang perkembangan murid. Sebagai pemimpin pembelajaran, guru harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang perkembangan murid. Sebagai pemimpin pembelajaran, guru harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang perkembangan, termasuk aspek kognitif, karakter, dan sosial emosional. Oleh karena itu, tujuan dari coaching dalam supervisi akademik adalah untuk mengembangkan kompetensi guru sehingga kinerja mereka meningkat dan pendekatan pembelajaran yang berfokus pada murid dapat tercapai dengan lebih baik. Tantangan terbesarnya adalah bagaimana caranya mengubah pandangan yang umumnya menganggap supervisi akademik hanya sebagai evaluasi rutin yang dilakukan oleh kepala sekolah terhadap kinerja guru. Seharusnya supervisi akademik dianggap sebagai panduan untuk meningkatkan kompetensi guru. Solusi yang pertama adalah salah satu pilihan tindakan yang bisa diambil dengan mengadakan pertemuan atau rapat dengan seluruh anggota komunitas sekolah. Melalui pertemuan tersebut, kita bisa mencoba untuk menyatukan pemahaman semua orang tentang apa yang dimaksud dengan supervisi akademik. Yang kedua, solusi selanjutnya dengan memberikan contoh praktek coaching dalam supervisi akademik melalui berbagai media informasi digital yang dapat diakses oleh seluruh komunitas sekolah. Tiap guru pasti mengalami proses supervisi oleh kepala sekolah dan pengawas sekolah, namun seringkali proses ini dijalani dengan kewajiban rutin tanpa pemahaman mendalam tentang esensi supervisi. Di masa mendatang ke depan, kegiatan supervisi harus menjadi salah satu komponen utama dalam upaya sistematis untuk meningkatkan kompetensi guru dalam aspek akademik. Di masa mendatang ke depan, kegiatan supervisi harus menjadi salah satu komponen utama dalam upaya sistematis untuk meningkatkan kompetensi guru dalam aspek akademik. Di masa mendatang ke depan, kegiatan supervisi harus menjadi salah satu komponen utama
seperti kemitraan yang erat, pemanfaatan, proses kreatif, dan peningkatan potensi harus diterapkan secara efektif dalam setiap tahap supervisi. Dengan demikian, supervisi tidak hanya menjadi penilaian rutin, tetapi juga menjadi sarana pengembangan berkelanjutan yang memungkinkan guru untuk mencapai potensi akademik mereka yang sebenarnya. Prinsip-prinsip coaching seperti kemitraan. Dalam modul 2.1 dalam pembelajaran berdiferensiasi, siswa dikelompokkan berdasarkan kebutuhan belajar mereka dengan tujuan untuk mengoptimalkan potensi masing-masing. Hal serupa juga berlaku dengan praktik coaching, di mana potensi coaching harus dioptimalkan, sehingga mereka dapat mengidentifikasi solusi mereka sendiri untuk mengatasi tantangan yang mereka hadapi. Modul 2.2 dalam pembelajaran sosial emosional terdapat teknik berupa stop dan mindfulness yang digunakan untuk menciptakan lingkungan yang lebih kondusif. Sehingga ketika melakukan coaching, seorang coach juga perlu menerapkan teknik ini agar dapat menjaga fokus dan hadir sepenuhnya saat melakukan proses coaching. Informasi yang saya dapatkan dari sumber lain di luar pendidikan guru penggerak adalah jurnal ilmiah pendidikan dasar yang berjudul Penerapan Coaching Model Alur Tirta oleh Kepala Sekolah dalam Mensupervisi Guru di Sekolah. Di sini dapat disimpulkan bahwa dengan mempraktikkan model Tirta kepada sekolah diharapkan mampu memudahkan komunikasi dengan guru, memberikan kesempatan kepada guru untuk melakukan kegiatan pembelajaran dapat dipelajari dengan baik dan melakukan perubahan-perubahan dalam mengajar dalam mencapai tujuan dari pendidikan. Informasi yang saya dapatkan dari sumber lain di luar pendidikan guru penggerak adalah jurnal ilmiah pendidikan dasar yang berjudul Penerapan Coaching Model Alur Tirta oleh Kepala Sekolah dalam